perkenalkan, nama saya Faisa Suli Fitriani dari kelas pendidikan biologi C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengembangan media konvensional, yaitu alat peraga pada sistem ekskresi manusia, yaitu proses jalannya urin dan pembentukan urin pada ginjal. Baiklah, sebelum kita masuk pada pengembangan media konvensional, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu alat peraga. Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam bentuk yang digunakan dalam memperagakan materi pembelajaran. Kemudian, pada pengembangan media konvensional ini, materi yang saya kembangkan yaitu sistem ekskresi pada manusia, yaitu sistem ekskresi ginjal, proses pembentukan urin dan jalannya urin pada ginjal. Sistem ekskresi adalah suatu proses pengeluaran zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini merupakan hasil metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan dalam tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan media konvensional saya, yaitu alat peraga. Saya akan menjelaskan alat peraga yang saya buat, yaitu terdapat bagian-bagian ginjal, yaitu glomerulus, kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, tubulus kolektivus, dan kandung kemih. Pada proses pembentukan urin terdapat 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, ketiga augmentasi atau sekresi. Filtrasi terjadi pada badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya yang melewati kapsul Bowman. Pada filtrasi ini, urin yang dihasilkan yaitu urin primer. Proses kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi pada tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali pada tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Pada proses reabsorpsi ini, urin yang dihasilkan yaitu urin sekunder. Tahap ketiga yaitu augmentasi atau sekresi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus kolektivus. Pada proses ini terjadi pada tubulus kolektivus dan kandung kemih. Ion kalium dan ion kalsium dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat pada proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelupis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Kemudian memperagakan proses jalannya urin pada ginjal. Selanjutnya, proses jalannya urin pada ginjal. Cairan ini kita umpamakan sebagai darah, yaitu darah masuk ke glomerulus, kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, tubulus kolektivus, dan kandung kemih dengan bantuan udara. Demikian penjelasan media konvensional yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.